Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung di podcast Kopri Kebumen. Kopri Kebumen berdikari bersinergi. Tentunya kembali bergabung dengan podcast di Kopri Kebumen. Perkenalkan dulu, nama saya Nisa Ulkarimah dari pengurus Kopri Cabang PMI Kebumen. Tentunya saya tidak sendirian dalam podcast kali ini. Saya ditemani oleh salah satu tokoh favorit saya. Beliau juga termasuk Demis Ketua Kopri Cabang Kebumen pada tahun 2022 sampai 2023. Dan sampai sekarang beliau masih berproses di Kopri PB atau Korps PMI Putri di pengurus besar. Nah, beliau juga sekarang fokus di pegiat isu perempuan dan CEO di PPRBM yang merupakan fokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas dan inklusi sosial. Oke, mungkin kita bisa berkenalan terlebih dahulu ya kepada beliau, sahabat Nurul Hanifah. Bisa bertegur sapa Mbak di podcast Kopri Kebumen. Iya, halo sahabati PMI dimanapun berada. Perkenalkan, saya Nurul Hanifah, tapi teman-teman bisa memanggil saya Hanifah gitu. Dan kesibukan hari ini saya ada di sebuah lembaga di PPRBM Solo gitu yang fokus di isu disabilitas dan juga inklusi sosial. Mungkin kayak gitu. Oke. Gimana Mbak? Sehat Mbak Nurul? Iya, alhamdulillah. Kita sudah lama tidak bertegur sapa seperti ini ya Mbak ya. Oke, mungkin obrolan kali ini nanti saya dengan beliau Mbak Nurul Hanifah sedikit istimewa karena dalam rangka memperingati 16 HAKTP atau Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Begitu nih Mbak Nurul? Ya, betul. Oke. Mungkin kita diawali dengan apa nih Mbak Nurul obrolannya? Ya, mungkin terkait dengan HAKTP ini mungkin kan banyak yang belum familiar gitu, belum tahu apa sih itu HAKTP gitu atau Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang itu berjumlah 16 ya. 16 hari ini merupakan sebuah rangkaian gitu. Dari dimulai tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember. Nah, kalau kita melihat dari sejarahnya, mungkin sahabat-sahabat itu juga bisa membaca itu di berbagai sumber gitu ya. Tapi intinya bahwa momentum kenapa 25 November ini gitu, kita melihat sejarah bahwa tanggal ini menjadi tanggal sebuah tragedi sebenarnya daripada pengorbanan Mirabal bersaudara ya yang ada di Republik Dominika gitu. Ini ceritanya adalah 3 kakak beradik ya yang merupakan aktivis politik gitu yang aktif menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan yang ada di rezim Republik Dominika pada saat itu gitu. Nah, singkat cerita mereka terkenal dengan perjuangannya, terkenal dengan vokalnya, kemudian mereka harus berakhir meninggal ya, dibunuh oleh rezim gitu di tanggal 25 November 1960. Nah, kemudian tanggal itu disepakati sebagai momentum gitu untuk mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan ya, karena Mirabal bersaudara ini kan adalah 3 perempuan gitu yang kemudian aktif menyuarakan isu-isu perempuan juga gitu, dan mereka harus berakhir tragis gitu kan. Nah, tanggal ini kemudian disepakati secara internasional gitu dan kemudian sampai diadopsi di Indonesia gitu di tahun 2003 gitu. Nah, sejak saat itu peringatan 16 hari anti kekerasan ini menjadi banyak dilaksanakan gitu di berbagai tempat di Indonesia. Nah, sebenarnya seperti tadi yang saya bilang gitu bahwa 16 hari ini adalah sebuah rangkaian gitu kan. Dimulai dari tanggal 25 itu sebagai hari anti kekerasan terhadap perempuan gitu. Kemudian ada tanggal 1 itu sebagai hari AIDS dunia gitu. Kemudian di tanggal 3 kita juga memperingati Hari Disabilitas Internasional. Itu kemudian di tanggal 6 Desember itu sebagai Hari Tanpa Toleransi Terhadap Kekerasan pada Perempuan, dan juga puncaknya di 10 Desember itu sebagai peringatan Hari HAM. Nah, mungkin itu sih kalau kita ngomongin sejarahnya gitu. Nah, kenapa kemudian peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini menjadi penting untuk kita gaungkan gitu, bahwa momen ini bukan sebatas seremonial gitu, tetapi momen ini menjadi momentum kita untuk menyuarakan isu-isu kekerasan terhadap sebenarnya bukan hanya perempuan gitu kan, tapi juga kepada kelompok rentan. Siapa itu kelompok rentan? Kelompok rentan itu ya selain perempuan ada anak-anak, kemudian disabilitas, minoritas gitu kan.
identitas yang lain gitu kan, dan orang-orang yang terpinggirkan oleh sistem gitu, seperti itu singkatnya. Berarti kalau kita bicara mengenai 16 HAKTP itu mulai dari tanggal 25 November ya Mbak ya, sampai tanggal 10 Desember. Desember. 10 Desember itu hari HAM, HAM. atau hak asasi manusia. Berarti per ininya ya Mbak ya, per tanggalnya itu juga ada momen-momentumnya ya Mbak. Iya, Ada betul. momen-momentumnya, dan ini juga diadopsi ya Mbak ya, diadopsi dari tadi dari mana Mbak? Dari sebuah tragedi yang ada di Republik Dominika gitu kan. Berarti ibaratnya kalau misalkan adanya hari 16 HAKTP ini mulai dari 2023 ya Mbak? Mulai dari 2003. 2003 kalau Berarti udah cukup lama ya Mbak ya? Iya. Dari hari istimewanya ya, dari istimewanya. Dan 16 HAKTP ini juga merupakan kampanye internasional ya Mbak, yang memang sudah internasional. Jadi seluruh dunia, seluruh Indonesia itu juga mengkampanyekan terkait dengan 16 HAKTP ini. Oke, tadi dengan urgensi tadi yang Mbak Nurul katakan bahwa 16 HAKTP ini juga memang penting sekali dan harus kita kampanyekan ya Mbak. Itu dari medianya, yang kita visual juga podcast seperti ini, itu juga untuk merefleksikan ya Mbak ya, merefleksikan situasi kekerasan terhadap perempuan dan mendorong upaya pencegahan serta pendidikan seperti itu. Ada yang mau bisa berkenalan Mbak dengan konteks punya 16 HAKTP ini? Kalau dilihat dari tadi rangkaian 16 hari kekerasan terhadap perempuan ini kan sebenarnya dia mewakili suara-suara melawan kekerasan gitu terhadap kelompok-kelompok marginal tadi ya, seperti yang perempuan, kemudian ada AIDS, kemudian ada disabilitas gitu. Agak orang-orang yang tidak mendapatkan haknya gitu, dalam artian hak sebagai manusia gitu. Yang dibicarakan tadi yang tanggal 10 Desember gitu, sebagai hari HAM gitu. Ya, seperti itu. Ini cukup lama ya Mbak ya, maksudnya udah cukup lama. Dan kalau ini Mbak berbicara 16 tahun ini katanya beda Mbak ini ya, maksudnya kalau kita konteksnya di Indonesia itu banyak sekali juga kasus kekerasan ya Mbak ya, yang kalau saya riset itu ada 3 kasus kekerasan. Jadi ada seksual, ada KDRT, satu lagi ada kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Untuk Mbak Nurul tuh kalau di ya banyak sebenarnya data yang bisa kita gunakan gitu, dan itu bisa diakses secara terbuka. Tapi ini yang bisa kita gunakan untuk mewakili itu adalah misalnya kualitas hidup zona di yang tahu kekerasan fisik dan seksual gitu. Dia juga pengalaman dan tadi yang pertama itu supaya ini pengalaman perempuan ya. Kalau ini pengalaman hidup akan kerja di tahun 2024, yang mana dia menyatakan bahwa satu dari 2 anak remaja itu pernah mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Nah, sebenarnya kekerasan ini bermacam-macam memang kan bentuknya, mulai dari fisik, kemudian psikis gitu kan, kemudian ada seksual, dan bahkan sekarang kita ada kekerasan ekonomi gitu. Mungkin Nisaul pernah mendengar kayak misalnya tren yang kemarin belakangan ini viral gitu, misalnya kayak 10.000 di tangan depan itu kan sebenarnya sebuah glorifikasi daripada ekonomi gitu yang diberikan oleh society gitu. Sini sangat kepada perempuan, bagaimana perempuan itu migrasi gitu, kemudian dipaksa gitu kan untuk melakukan apa gitu dengan 10.000 itu. Padahal kalau kita lihat ya 10.000 itu bisa buat apa gitu kan, itu sudah dilihat sebagai ya harusnya bersyukur gitu, kemudian dengan nafas gitu. Nah itu kalau kita hadis kan sebenarnya itu sebuah kekerasan ekonomi ya gitu.
cukup mengerikan sebenarnya Mbak ya, kalau misalnya kita berbicara tentang kasus kekerasan di Indonesia itu benar, dan angkanya itu per tahun itu per tahun itu semakin meningkat. Nah, kalau saya itu melihat di media-media ya Mbak ya, yang memang sekarang lagi marak adalah kekerasan di uang itu eh, untuk menimba ilmu Mbak, dalam artian misalnya kayak pondok pesantren ya, pondok pesantren. Jadi banyak sekali sekarang kasus-kasus nggak cuma di wilayah Jawa Tengah, tapi bahkan di luar itu pondok pesantren banyak sekali yang terjadi kasus kekerasan Mbak. Banyak sekali kasus kekerasan, bahkan sampai sekarang tuh apa ya, meningkat. Jadi kalau kemarin saya pernah membaca ada salah satu kasus itu suatu pondok pesantren satu udah lama, itu mulai dari 2023 sampai 2025 sekarang itu baru ketangkep Mbak. Jadi ibaratnya kayak eh, pondok pesantren loh yang memang di apa ya, bukan di mana ya, memang ruang aman yang dianggap sebagai ruang aman, dianggap sebagai menuntut kita menjadi apa namanya, membentuk karakter akhlak kita, ternyata juga ya untuk kemungkinan di ruang-ruang seperti itu juga jadi. Kalau menurut Barul ini kenapa nih alasannya? Maksudnya baik dan Kekerasan gitu terutama kepada perempuan dan kelompok rentan gitu. Kita membicarakan sebuah isu fenomena gunung es gitu. Di mana dari realita yang ada di kehidupan sekitarnya gitu. Dan jenisnya kekerasan itu selalu terutama dengan misalnya kita bicara sampai hari KDRT gitu kan, dalam jatuhan laki-laki dan perempuan gitu kan. Nah ini apa namanya, stigma dari kekerasan ini adalah bahwa kekerasan ini menjadi pesan privat gitu. Kalau KDRT gitu, kalau kemudian KDRT sulit untuk ditangani karena dianggap itu urusan privat gitu antara orang bersangkutan gitu. Padahal kalau kita lihat urgensinya, kekerasan itu yang ada dalam rumah tangga pada perempuan juga kan dampaknya sudah terlihat dan bisa kita rasakan gitu sebenarnya. Nah kemudian yang unik kekerasan di dunia pendidikan gitu, di dunia pendidikan baik itu umum gitu maupun yang pendidikan berbasis agama. Nah, memang wirisnya yang di tempat-tempat seperti sekolah itu, kemudian ya tadi yang bisa sebutkan ya pondok pesantren gitu, yang seyogianya aman justru menjadi menjadi sumber gitu, dari kekerasan. Nah, ini juga apa namanya, tidak terlepas dari sebenarnya peran orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, di lingkungan kecil kita gitu. Misalnya di dalam keluarga gitu kan. Bagaimana keluarga yang terkecil tadi gitu memberikan ruang gitu kan, ruang badan. Nah kemudian juga di lingkungan pendidikan gitu, di sekolah, di pesantren gitu, bagaimana ruang aman di sekolah dan juga di pesantren gitu, supaya anak-anak dapat tumbuh berkembang gitu kan sebagaimana mestinya gitu, mereka maksimalkan potensi ya itu sebagai manusia. Ini cukup jadi keprihatinan yang besar gitu buat kita, dan ya bagi saya sih cukup mencengangkan gitu sebenarnya. Dan kalau kita melihat berita misalnya kekerasan ada di sekolah gitu dilakukan oleh misalnya guru pada siswanya gitu, atau di pesantren gitu, ya cukup gitu memprihatinkan. kekerasan itu nggak cuma di pondok aja ya Mbak ya, maksudnya banyak sekali mungkin pendengar podcast ya, pendengar podcast ini menganggap bahwa adanya kekerasan itu ya mungkin di lingkup-lingkup luar masyarakat gitu. Kalau sekarang banyak sekali kekerasan itu terjadi di pendidikan, kemudian terjadi di pondok pesantren, keluarga, itu sangat sekali Mbak ya, sangat dari sekali. Nah, kemudian kalau berbicara ini Mbak, apa namanya, kita berbicara itu kan tadi lingkup luas ya Mbak Indonesia. Kalau kita berbicara Kebumen kan, kita berbicara Kebumen dari
kemarin kita dari Polri itu pernah minta data ya Mbak, minta data itu di Dinsos P3A bahwa per Juli 2025 itu yang paling meningkat adalah kekerasan terhadap anak, itu paling tinggi Mbak, paling tinggi. Jadi kalau kita juga kemarin sempat ke PPA Polresnya itu juga data kekerasan itu yang paling tinggi adalah terhadap anak. Jadi kekerasan itu di lingkupnya keluarga, bahkan ada yang memang kayak ayah tiri ke anak itu nggak satu dua Pak, satu dua itu kan cukup miris juga kabupaten Kebumen ya Mbak ya. Pak Nurul di Kebumen itu yang memang bahan kasus selain ini apa Bang? Apa selain? Kalau jadi kita punya datanya gitu kan, yang hampir selaras itu sebenarnya dengan nasional juga kalau di Kebumen. Data itu menunjukkan bahwa ya terjadi peningkatan gitu seiring tahun gitu. Makanya di data P3A gitu kan, ini coba nanti cross check lagi ininya ya. Tapi kalau tidak salah ada 3 kasus gitu kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 73. Ya memang kalau kita melihat trennya gitu kan, ini meningkat gitu pasti tahun gitu kan. Ini bisa jadi karena kesadaran masyarakat juga untuk melapor itu semakin tinggi gitu. Awareness-nya bahwa masyarakat sudah mulai terinfluensi, teredukasi dan edukasi soal kekerasan gitu. Sehingga mereka ketika misalnya jumpa itu sharing kepada mereka gitu, itu bisa segera untuk melaporkan, dan ini harus hidup dengan penegakan hukum yang baik gitu kan di Indonesia gitu. Ya, di situ sedang kita juga diupayakan pentingnya. Dapat hukum, kan misalnya kita sudah punya undang-undang PPKS ya, itu menjadi salah tonggak awal gitu yang perlu kita kawal juga implementasinya gitu di semua gitu supaya tidak ada terjadi kekerasan seksual misalnya kan, dan dalam bentuk apapun gitu kan pada perempuan dan juga kelompok rentan yang lain itu benar-benar bisa ditindak dengan baik gitu. Kemudian korban ternyata juga mendapatkan haknya gitu untuk kembali pulih dan juga kembali ke dalam hukuman selanjutnya sebagaimana mestinya. Mungkin dari tadi kita mengobrolkan terkait dengan kekerasan dan anak ya Mbak, tapi kita lupa bahwa ada kekerasan juga terhadap penyandang atau kelompok lain. Ya, ketika kita membahas kelompok rentan, mungkin kita juga perlu tahu gitu ada seorang tokoh feminis gitu kan. Beliau itu yang kemudian mempopulerkan adanya satu istilah gitu yang disebut dengan soft power. Beliau itu adalah Gayatri Spivak gitu dari India. Itu yang bahwasanya beliau melihat ketertindasan gitu pada orang itu juga dilingkupi gitu kan, dilingkupi dengan identitas, dilingkupi dengan status sosial gitu, dilingkupi dengan gender gitu kan, dan kondisi-kondisi yang lain, geografi misalnya kan. Nah kemudian yang melahirkan analisis terkait dengan kelompok rentan. Kelompok rentan itu siapa gitu ya? Itu mereka yang sesuai namanya ya, rentan itu kan lebih rapuh gitu ya, rapuh terhadap apa adanya, misalnya ketika kita ngomongin konteks sosial tidak adil sosial gitu, rapuh karena diskriminasi, rapuh karena kekerasan dalam konteks ini. Nah siapa aja sih kelompok rentan itu? Rentan itu ya termasuk perempuan gitu, anak, kemudian lansia gitu, kemudian disabilitas gitu, minoritas ya, minoritas apapun ya, kemungkinan suku gitu kan, ras gitu, atau warga dan sebagainya. Kemudian ada identitas-identitas yang lain gitu kan. Nah ini yang kemudian karena identitas itu gitu, mereka kemudian didiskriminasi gitu secara sosial. Nah, itulah mereka di kelompok-kelompok rentan tadi gitu. Kelompok rentan berarti nggak hanya mereka yang memang lansia ya Mbak ya, mungkin banyak yang ada salah pahami dari teman-teman podcast. Kelompok rentan ya mereka yang terkena diskriminasi, mereka yang rapuh, entah itu dari perempuan, entah itu dari anak, lansia, kaum minoritas, begitu ya Mbak ya. Kemudian tadi mungkin yang disampaikan oleh beliau
Mbak Nurul terkait dengan kelompok rentan. Ternyata ya sahabat-sahabat podcast bahwa kelompok rentan itu nggak hanya lingkupnya lansia saja, tetapi mereka yang terkena diskriminasi, mereka yang rapuh, tidak hanya lansia tetapi anak-anak, bahkan terus perempuan, terus kaum minoritas itu juga masuk kelompok rentan ya Mbak ya, masuk Iya. kelompok rentan. Kemudian saya kurang paham ini Mbak terkait dengan sebenarnya keterkaitan dengan atau bentuk-bentuk dari kerentanannya itu apa aja Mbak? Ketika kita membicarakan tentang kelompok rentan gitu, Hmm. kita perlu mengaitkan ini dengan interseksionalitas ya, gitu, bahwa dari satu kerentanan itu dia tidak berdiri tunggal gitu, tetapi dia berkaitan juga dengan kerentanan yang lain gitu. Misalnya kerentanan yang diterima oleh perempuan gitu kan, dari misalnya kalau kita ngomongin di konteks sejarahnya dulu ya di Amerika gitu misalnya kan, antara ras kulit hitam dan ras kulit putih gitu kan, perempuan dengan kulit putih gitu kan, kemudian dengan status sosialnya yang tinggi gitu, itu dia punya kerentanan yang lebih kecil gitu kan dibandingkan dengan mereka yang perempuan yang berkulit hitam dari kelas pekerja gitu misalnya. Nah, ini perempuan yang dari kelas pekerja dan berkulit hitam, kemudian dia miskin gitu kan, kemudian dia juga disabilitas katakanlah, ini mengalami kerentanan yang berlapis gitu dibandingkan dengan orang lain gitu yang ada di misalnya kelas sosial yang lebih baik gitu kan, di kondisi yang non disabilitas misalnya kan. Kemudian juga kalau kita ngomongin di Indonesia juga ya misalnya perempuan yang dari suku mayoritas gitu atau dari keyakinan mayoritas dengan perempuan dari misalnya yang keyakinannya minoritas gitu kan, itu kan juga mengalami mungkin diskriminasi yang berbeda gitu kan, mengalami pembedaan-pembedaan yang berbeda di dalam masyarakat gitu atau dalam dunia sosial gitu. Itu juga dengan disabilitas gitu, orang yang disabilitas dengan non disabilitas biasanya kan lebih rentan yang disabilitas gitu, apalagi ketika dia perempuan atau dia anak-anak gitu kan, itu kan lebih rentan terhadap misalnya kekerasan gitu, lebih rentan terhadap diskriminasi, subordinasi dan lain sebagainya gitu. Itu contohnya. Ya, tadi yang dibahas oleh Mbak Nurul itu terkait dengan kelompok rentan ya Mbak ya, bahwa ternyata semakin kelompok rentan tersebut memiliki jabatan atau status sosial itu minim kerentanannya, tapi semakin mereka yang memiliki atau tidak punya status sosial justru malah besar kerentanannya ya Mbak, besar kerentanannya. Kalau misalkan kita bicara mengenai lingkupnya Indonesia ya Mbak ya, terkait dengan kelompok rentan ini, apakah kelompok rentan ini juga menjadi prioritas Mbak atau justru bukan juga fokus utama Mbak? Oke, ini kita ngomongin dalam apa ya, maksudnya dalam bernegara gitu maksudnya. Iya, bernegara Mbak. Oh, oke. Jadi kelompok rentan ini gitu kan pada sampai hari ini gitu memang masih belum sepenuhnya diperhatikan gitu oleh negara ini, aku bisa bilang kayak gitu ya. Kenapa gitu? Karena banyak dari misalnya perempuan gitu kan, misalnya kita ambil contoh perempuan gitu. Sekarang aku jadi mempertanyakan gitu, sebenarnya ruang aman untuk perempuan apakah sudah terjamin gitu? Kemudian ruang aman untuk anak-anak gitu, kemudian aksesibilitas atau layanan yang ramah untuk disabilitas ini apakah sudah merata di semua wilayah di Indonesia gitu. Kemudian apakah kelompok minoritas gitu ini sudah mendapatkan haknya sebagai warga negara gitu. Dan kemudian juga kelompok-kelompok yang lain apakah sudah mendapatkan haknya sebagai warga negara, sebagai manusia gitu kan. Apakah sudah semua gitu kan. Nah, ini kan menjadi sebenarnya bahan refleksi bersama gitu kan. Kita sebagai masyarakat sipil gitu kan, ketika saudara-saudara kita yang kelompok rentan gitu, bahkan bisa jadi kan kita sebenarnya juga rentan kan, kita juga rentan gitu. Apakah kita sudah sepenuhnya merasa aman untuk bisa hidup gitu kan di negara kita gitu, di wilayah kita gitu. Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya kita kembalikan ke kita. Kemudian ketika misalnya jawabannya adalah belum, artinya kan memang kelompok rentan ini masih belum gitu kan, belum mendapatkan atau menjadi prioritas gitu kan di negara kita gitu, termasuk juga di mungkin konteks lokal juga gitu kan. Kita bisa melihat misalnya di Kebumen, misalnya Nisa nih di Kebumen, ini kamu
pernah nggak sih melihat misalnya di trotoar itu, apakah semua trotoar itu sudah punya guiding block untuk Belum teman-teman kayaknya, Mbak, netra ya. gitu kan? Nah itu kan belum gitu. Apakah kemudian semua fasilitas umum Fasum kita ini sudah menyediakan misalnya akses untuk kursi roda gitu kan? Kan belum juga. Gitu. Nah ini juga tentu kita mesti suarakan terus gitu kan? Bagaimana teman-teman kita yang rentan ini bisa mendapatkan haknya juga gitu, termasuk kemudian untuk bekerja dengan layak gitu kan. Nah ini juga yang kemudian menjadi fokus dari PPRBM Solo gitu, di mana kita mengadvokasi dua hal gitu terkait dengan pemenuhan hak dasar disabilitas gitu kan, yaitu kepemilikan adminduk gitu kan, kemudian jaminan sosial gitu, termasuk jaminan kesehatan gitu, dan juga ketenagakerjaan inklusif gitu, layanan yang ramah disabilitas gitu di dunia kerja gitu. Nah itu bisa menjadi bahan refleksi kita gitu kan, apakah memang sudah kelompok rentan ini sudah mendapatkan haknya gitu, sudah menjadi prioritas gitu. Nah itu mungkin kita bisa jawab bareng-bareng gitu mungkin kan. Kalau kita berbicara Kebumen ya Mbak ya, kalau tadi Mbak Nur juga sampaikan, mungkin kembali ke kita yang merasakan ya Mbak ya, kembali ke kita yang merasakan. Itu memang belum sepenuhnya ya Mbak ya, belum sepenuhnya bahwa Kebumen ini ramah terhadap disabilitas. Yang tadi disebutkan Mbak Nurul bahwa apakah sudah ada tempat-tempat yang memang ramah disabilitas, ada trotoarnya, ada kursi rodanya dan lain-lain. Itu kalau saya ya Mbak ya, kalau menurut saya itu belum ada ya Mbak, belum. Padahal sebenarnya kalau berbicara penyandang disabilitas itu perlu kita prioritaskan ya Mbak, perlu kita prioritaskan. Iya, sebenarnya bukan kata memprioritaskan itu terkesannya bahwa mereka itu sebenarnya tidak layak gitu, kemudian karena mereka disabilitas kemudian mendapatkan privilege gitu kan. Tapi kita lupa bahwa itulah sebenarnya itu juga hak mereka gitu kan, sebagai warga negara, sebagai manusia gitu, untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan gitu kan. Nah kata-kata tadi misalnya menjadi prioritas, ya itu diperlukan ketika misalnya kita ngomongin pemenuhan layanan gitu kan. Kenapa kudu diprioritaskan gitu kan, ya karena kondisinya disabilitas gitu. Tapi kalau kita ngomongin misalnya hak, itu hak dia juga gitu kan, meskipun dia disabilitas, tapi kan bukan berarti kemudian dia kehilangan hak-haknya gitu. Kembali ke kehilangan hak-haknya para penyandang disabilitas ya Mbak ya. Berbicara penyandang disabilitas, itu mereka juga salah satu yang menurut saya ada beberapa kasus ya Mbak yang terjadi kekerasan di para kaum disabilitas ini. Nah kalau menurut Mbak Nur itu faktor utamanya ya Mbak, faktor utama perempuan kadang itu bukan perempuan, para penyandang disabilitas, entah itu laki-laki dan perempuan itu mereka itu sebenarnya ini terjadi kekerasan loh, tapi kenapa nggak berani melapor atau kenapa nggak berbicara kepada mereka teman dekatnya atau keluarganya? Ada nggak Mbak menurut Mbak Nurul itu faktornya, faktor utamanya? Ya, ketika kita ngomongin perempuan atau mungkin kelompok rentan gitu, disabilitas gitu, ketika dia menjadi korban kekerasan gitu, memang kesadaran untuk melapor gitu atau kemungkinan dia untuk melapor itu lebih kecil dibandingkan dengan orang-orang yang non disabilitas gitu. Salah satu penyebabnya itu dari akses layanan yang juga memang tidak ramah terhadap disabilitas gitu. Misalnya ketika teman-teman disabilitas melaporkan kekerasan terhadap kepolisian misalnya, kemudian masih ada keterbatasan cara komunikasi gitu kan, kemudian ketiadaan juru bahasa isyarat gitu misalnya untuk teman-teman yang bicara gitu kan. Ini kan juga belum merata juga di semua layanan gitu kan. Kemudian teman-teman dengan disabilitas juga kan mereka menghadapi stigma sosial yang lebih berat gitu kan dibandingkan yang non disabilitas gitu. Nah, artinya ketika mereka berusaha untuk melaporkan atau menceritakan bahkan apa yang mereka alami gitu kan, ada kecenderungan untuk lebih tidak dipercayai gitu oleh orang-orang yang mendengarkan ceritanya gitu atau orang-orang yang dilapori gitu. Nah ini juga nanti ada kesulitan bagaimana kita mengkonfirmasi gitu kan ceritanya gitu. Nah ini pandangan-pandangan yang bias seperti itu gitu, itu kan masih terjadi gitu, sehingga
ini mempersulit gitu langkah-langkah misalnya penegakan hukum bagi teman-teman disabilitas yang menjadi korban kekerasan gitu. Stigma dan diskriminasi berlapis ya Mbak ya, berarti ya. Kadang penyandang disabilitas itu justru disalahkan kembali ya Mbak ya, karena dianggap bahwa lah kamu loh kayak gini makanya nggak bisa melapor, atau loh kamu yang memang disalahkan, padahal sebenarnya ya justru kalau misalkan disalahkan penyandang disabilitas itu, walaupun itu korban, itu malah justru akan berakibat di psikisnya ya Mbak ya. Iya. Berakibat di psikisnya. Juga dukungan psikososialnya yang minim dari masyarakat, dari keluarga itu menurut saya itu juga kurang ya Mbak ya. Itu juga kurang dan mempengaruhi terhadap mereka yang penyandang disabilitas. Ya, tadi terkait dengan penyandang disabilitas ya Mbak ya, itu juga apa ya namanya? Kenapa nggak berani melapor? Salah satu faktor utamanya karena stigma dan diskriminasi berlapis ya Mbak ya. Bahkan kadang juga ya mereka yang disalahkan walaupun mereka korban karena memang fisiknya yang kurang sempurna, entah itu dianggap atau kurang dukungan dari keluarganya, bahkan dari dukungan psikososial yang minim itu dari masyarakat juga ya Mbak ya. Sehingga kadang ada juga penyandang disabilitas yang nggak mau melapor karena takut nanti ejek oleh keluarganya, diejek oleh masyarakat, bahkan sampai mungkin mereka bisa frustasi Mbak di kamar aja, dan karena keluarganya itu nggak mendukung sepenuhnya dengan mereka, itu ya akhirnya ujung-ujungnya mereka ya mungkin meninggal. Seperti itu ya Mbak ya? Iya, jadi kekerasan itu bisa menyebabkan, bahkan bisa menyebabkan kondisi disabilitas itu menjadi semakin parah gitu. Misalnya ketika dia punya keterbatasan, disabilitas itu punya keterbatasan bicara gitu kan, atau keterbatasan fisik yang kemudian membuat dia tidak bisa menceritakan apa yang dia alami gitu. Nah kemudian pun ketika dia menceritakan, ya tadi kita ada stigma bahwa disabilitas itu lebih cenderung untuk tidak dipercayai gitu, karena dianggap tidak kompeten atau tidak kompeten untuk kemudian memberikan kesaksian gitu. Nah kemudian ketika misalnya dia tidak didengarkan gitu, itu kan pasti dia kemudian akan terdampak secara psikologis gitu, karena dia memendam apa yang dia rasakan gitu. Nah ini kemudian bisa juga menjadikan dia menjadi disabilitas psikososial gitu, karena ya tadi dia mempunyai beban emosional yang tidak bisa dia tidak bisa dia keluarkan gitu kan, kemudian dia juga kehilangan hak-haknya gitu kan, kehilangan ruang amannya gitu kan, mengalami trauma dan sebagainya. Nah ini rentan juga buat disabilitas non psikososial gitu, misalnya ketika kena kekerasan dia kemudian menjadi disabilitas psikososial. Nah, terus ini Mbak apa namanya, kalau kita bicara Kebumen ya Mbak ya, karena kita juga di Kota Kebumen tinggalnya, itu sebenarnya kalau di lingkup kerja atau di lingkup pendidikan itu sebenarnya sudah ini belum sih Mbak inklusif atau belum? Ya kalau kita ngomongin mungkin satu-satu dulu ya. Ketika kita ngomongin dunia pendidikan dulu gitu kan. Sekarang itu ada program pemerintah itu ULD pendidikan gitu. ULD itu unit layanan disabilitas untuk institusi pendidikan gitu. Nah ini perlu kita kawal juga sebenarnya implementasinya seperti apa gitu kan. Mengingat juga kita kan bukan hanya bergantung kepada mungkin inisiatif dari pemerintah gitu, tapi juga bagaimana kemudian masyarakat ini bisa teredukasi soal isu-isu toleransi gitu kan, kemudian anti diskriminasi dan sebagainya gitu. Karena misalnya di dunia sekolah gitu kan, di dunia pendidikan, anak-anak dengan disabilitas ini kan ya rentan kena diskriminasi gitu kan dari anak-anak yang lain gitu, karena keterbatasan fisik dan sebagainya gitu. Nah kemudian di dunia kerja gitu kan, di dunia kerja aku bisa memastikan bahwa belum sepenuhnya inklusif ya, apalagi di ranah Kebumen gitu. Dibuktikan dengan belum banyaknya nih misal pemberi kerja yang membuka kesempatan untuk disabilitas gitu kan, untuk bisa melamar gitu kan sebagai staf, sebagai karyawan gitu kan. Nah ini contoh baik yang kemarin kita kita undang untuk ngisi gitu kan, justru itu datang dari industri yang banyak kita cerca gitu kan, banyak kita hina, yaitu industri rokok gitu. Di Gombong itu kan ada perusahaan namanya
MPS dan perusahaan MAS gitu kan. Nah, itu 2 perusahaan yang sampai saat ini paling banyak gitu menerima karyawan disabilitas gitu. Nah, itu belum ada kayaknya pemberi kerja lain di wilayah Kebumen yang mau membuka kesempatan selebar itu kepada disabilitas, bukan hanya untuk mendaftar, melamar, tapi juga menyediakan fasilitas gitu untuk teman-teman disabilitas dalam bekerja gitu. Bagaimana mereka dapat beradaptasi gitu dengan lingkungan kerja, juga dengan kebutuhan psikososial mereka gitu bisa terpenuhi. Kemudian kebutuhan mereka yang lain sebagai penyandang disabilitas juga tetap terpenuhi, termasuk juga dari ya infrastruktur misalnya gitu kan. Itu juga kan pasti berbeda dengan teman-teman non disabilitas gitu. Nah, ini juga yang kemudian menjadi fokusnya dari PPLBM Solo gitu, bagaimana mengupayakan ketenagakerjaan yang inklusif di Kabupaten Kebumen. Berarti memang belum sepenuhnya ya Mbak, belum sepenuhnya di Kebumen itu entah lingkup kerjanya, entah itu di pendidikannya itu belum sepenuhnya inklusif ya Mbak ya. Kalau misalkan pandangan Mbak Nurul ini kan kita ada SLB juga ya Mbak ya, SLB juga. Sebenarnya kalau adanya SLB itu membedakan nggak sih Mbak ya? Maksudnya membedakan kayak harusnya kita juga entah lingkupnya kerja atau pendidikan lah, katakanlah pendidikan, kita juga harus menerima atau inklusif lah ibaratnya, menerima penyandang disabilitas di pendidikan manapun, karena memang masih minim banget ya Mbak, masih minim banget. Jadi kalau adanya SLB itu menurut Mbak Nurul gimana? Kadang kan ada yang mungkin orang tuanya itu memasukkan di SLB itu karena ya memang fisiknya seperti inilah, makanya dimasukkan ke sekolah yang memang khusus. Padahal sebenarnya kadang anaknya mungkin ya kepengen berbaur dengan mereka yang selayaknya anak-anak normal, gitu Mbak. Ya, terkait dengan SLB mungkin kita bisa melihat dari sisi positif dan negatif ya. Satu sisi memang benar bahwa dunia pendidikan itu mesti inklusif gitu kan. Teman-teman disabilitas gitu, anak-anak disabilitas tetap seharusnya punya ruang gitu untuk dapat diterima di pendidikan yang umum gitu kan. Tetapi kita juga melihat nih misalnya di pendidikan yang umum, apakah masyarakat kita siap gitu untuk menerima teman-teman disabilitas gitu kan. Apakah masyarakat kita sudah teredukasi dengan baik gitu kan untuk tidak mendiskriminasi, untuk tidak membeda-bedakan gitu atau membuli gitu bahkan. Nah, ini juga menjadi pertimbangan bagi orang-orang kenapa mungkin memasukkan putra-putrinya yang disabilitas itu ke SLB, karena di situ adalah lingkungan di mana mereka dapat diterima gitu kan, mereka bersama dengan orang-orang yang memiliki kondisi yang sama gitu kan, jadi cenderung lebih dapat diterima gitu dan tidak dibeda-bedakan gitu. Dan juga kita ngomongin juga fasilitas gitu kan, fasilitas di mana sih fasilitas yang paling mendukung teman-teman disabilitas gitu kan. Mau nggak mau kita mengakui bahwa ya sekolah ya SLB gitu kan yang menyediakan misalnya guru pendidikan khusus gitu kan, atau kemudian JBI dan sebagainya gitu kan, itu kan ada di SLB gitu. Sedangkan kayak fasilitas yang ada di pendidikan umum kita itu kan belum menunjang itu gitu. Sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan gitu kan positifnya dari SLB. Tentu kita mengharapkan bahwa pendidikan kita benar-benar bisa inklusif gitu kan, menerima semua orang gitu tanpa membeda-bedakan gitu. Karena kan pendidikan ini bagian dari hak dasar kan kita sebagai warga negara gitu kan, yang harus dipenuhi gitu kan. Kemudian hak kita juga sebagai manusia gitu kan untuk bisa berkembang. Nah, kita berkembang kalau salah satunya kan lewat pendidikan ya, kayak gitu. Oke, mungkin tepuk tangan dulu ya Mbak ya. Udah apa ini? Ya, kalau bicara inklusif ini memang ya kita nggak bisa mengandalkan kita bisa mengubahnya langsung ya Mbak ya. Tapi memang dari penegak hukumnya, dari pemerintahnya itu memang harus ada kefokusan juga ya Mbak, ada kefokusan juga terkait dengan bagaimana membuka atau mendirikan ruang-ruang inklusif di ruang kerja ataupun di ruang pendidikan gitu. Ya, obrolan dari awal kita kan terkait dengan kekerasan perempuan, anak, kemudian ada penyandang disabilitas juga ya Mbak ya. Kalau saya rasa di lingkup masyarakat, kemudian di berbagai bidang-bidang itu belum banyak yang paham Mbak, belum banyak yang paham terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan gitu Mbak. Jadi kalau menurut Mbak Nurul bagaimana sih caranya kita itu memahamkan kepada masyarakat bahwa
kita itu perlu menyuarakan kasus-kasus kekerasan. Kita itu perlu membantu korban, kita itu perlu mengawal korban untuk bisa ditegakkan secara hukum sebagai pelaku. Gitu. Gimana Mbak? Karena saya sebagai aktivis di Kopri dan baru juga selaku aktivis dan pegiat isu perempuan juga. Gimana Mbak pandangannya? Ya, kekerasan itu kan kita sepakat bahwasanya segala bentuk kekerasan kepada siapapun itu tidak dibenarkan. Gitu. Kita mesti sepakati dulu gitu. Jadi jangan sampai kok kemudian kita menggunakan ya kekerasan gitu kan, atau melakukan kekerasan atau menjadi orang-orang pelaku kekerasan gitu kan. Ini kan tentu kontraproduktif gitu dengan selama campaign yang selama ini kita lakukan, yang Kopri lakukan juga gitu kan. Nah, kita pertama harus sepakati itu dulu gitu. Kemudian bagaimana kita mengedukasi masyarakat gitu ya terkait dengan kekerasan ini gitu. Tentu banyak cara gitu kan, tergantung dengan lingkungan di mana kita berada juga gitu kan, tergantung dengan peran apa kita di situ gitu. Misalnya ketika kita ngomongin dari warga sipil ya, sesama warga sipil gitu kan. Ini dan sama mahasiswa mungkin ya gitu, cara yang bisa dilakukan hari ini mungkin kan dengan berkembangnya media gitu kan, ini kan banyak yang dilakukan juga, misalnya media campaign gitu kan, kemudian ngisi ruang media dengan diskusi untuk kampanye anti kekerasan gitu, misalnya seperti yang kita lakukan saat ini gitu. Kemudian juga melakukan diskusi gitu kan, ini juga saya rasa penting gitu kita untuk sesama mahasiswa gitu kan di lingkup kita ini untuk berdiskusi gitu kan, karena terkadang kekerasan itu terjadi di ruang-ruang yang dekat dengan kita gitu, tidak menutup kemungkinan juga di ruang-ruang kuliah gitu, di ruang-ruang aktivisme bahkan ya, ini banyak juga terjadi gitu. Artinya isu kekerasan ini mesti kita suarakan dimanapun gitu kan dan kapanpun gitu. Kemudian ketika misalnya kita sebagai kalau aku sendiri mungkin sebagai orang yang aktif di isu-isu perempuan dan juga kebetulan di NGO hari ini gitu kan, ini kan memang peranan dari NGO itu bagaimana kita mengadvokasi isu kekerasan ini supaya lebih didengar gitu, misalnya dengan advokasi kebijakan gitu kan, dengan juga melakukan campaign juga gitu dalam berbagai bentuk gitu kan. Nah tentu saja ya tadi kembali ke peran-peran kita di mana kita berada, itu menjadi sangat-sangat banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu. Seperti itu. Ya, berarti garis kesimpulan yang tadi terkait dengan bagaimana kita untuk menyuarakan ya Mbak ya. Berarti pertama kita juga ada edukasi ya Mbak ya, edukasi terkait dengan bagaimana itu kekerasan, kemudian diskusi-diskusi entah lingkupnya di mahasiswa atau dimanapun atau aktivis-aktivis, kemudian di media kampanye Mbak. Ya, tadi ada 3 hal ya yang saya rasa itu ya, ini adalah kesimpulan terkait bagaimana peran kita, bagaimana peran masyarakat, bagaimana peran pemerintah. Itu kita juga di media juga bersuara, kemudian kita juga di masyarakat beredukasi. Ternyata ya banyak ruang-ruang ya Mbak ya, banyak ruang-ruang untuk kita bagaimana menyuarakan terhadap masyarakat kekerasan itu apa ya Mbak ya. Dan kadang kita itu juga kalau mau mengedukasi seseorang itu kadang kurang bisa diterima ya Mbak ya, kadang kurang bisa terima. Bahkan kalau misal kita diskusi dengan mahasiswa ataupun aktivis itu juga kadang kita juga ada pro kontranya Mbak di situ. Ya, terkait dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan terhadap perempuan ya Mbak ya. Tadi kan Mbak Nus juga menyebutkan banyak sekali ya ruang-ruangnya, banyak sekali ruang-ruangnya. Ini juga sedikit sharing ya Mbak ya, sedikit sharing bahwa kita dari Kopri juga punya salah satu program mengedukasi Mbak kekerasan seksual. Gak hanya kekerasan seksual ya, termasuk juga bullying Mbak, termasuk juga bullying yang kita masuknya itu di pondok pesantren. Dan ternyata dari hasil evaluasi yang kita sudah lakukan selama 2 kali ini, banyak sekali santri-santri itu yang memang mengeluhkan bahwa mereka juga kepengen bercerita tapi mereka bingung pada siapa. Nah, kita juga namanya ada forum FGD Mbak di situ. Di akhir-akhir ada forum FGD, fokus group discussion ya, bagaimana mereka ada yang meminta face to face satu persatu, ada yang mau bersama juga
itu mereka banyak sekali ternyata yang mendapatkan kasus kekerasan, Mbak. Termasuk bullying di pondok pesantren, termasuk bullying di lingkup keluarga juga ada. Kemudian waktu kecilnya mereka juga menceritakan waktu kecilnya terjadi kekerasan terhadap mereka yang di lingkup keluarga, tapi mereka memang sama sekali belum bercerita karena belum mempunyai seseorang yang nyaman untuk diceritakan, Mbak. Belum punya seorang yang nyaman untuk diceritakan. Jadi saya rasa kalau misalkan kita ke depan banyak sekali ruang atau waktu untuk kita beredukasi di pondok pesantren, itu cukup baik ya Mbak ya, cukup baik. Atau ada saran lagi Mbak Nurul ini untuk kita bagaimana Kopri itu bisa bersosialisasi kemana lagi nih Mbak? Iya, jadi pondok pesantren memang menjadi ruang-ruang yang belum banyak tersentuh gitu kan untuk edukasi tentang kekerasan gitu terutama terhadap perempuan gitu. Dan bahkan kalau di pesantren bukan hanya perempuan gitu, tapi juga santri laki-laki juga rentan menjadi korban kekerasan gitu. Memang ruang-ruang ini belum banyak tersentuh tadi ya, dan perlu diisi gitu. Nah, bagus ketika misalnya teman-teman Kopri gitu kemudian mau mengisi ruang-ruang yang ada di pesantren itu dengan edukasi gitu. Nah, pastinya karena ya di pesantren ini kan menjadi sulit untuk tersentuh gitu, salah satunya karena cenderungnya eksklusif gitu dalam tanda kutip ya, eksklusif sehingga pembahasan tentang kekerasan ini menjadi agak tabu gitu. Nah, ketika kita bisa mengisi ruang-ruang itu menjadi langkah awal gitu kan untuk mendorong juga bagaimana pondok pesantren itu bisa menjadi ruang aman. Misalnya Kopri nanti bisa menindaklanjuti dengan mendorong pondok pesantren itu punya satgas gitu, punya satgas kekerasan gitu, kemudian dan punya SOP juga gitu, SOP pencegahan dan pelaporan gitu misalnya kan. Kemudian ketika terjadi kekerasan itu santri tahu gitu kemana mereka harus melapor gitu kan, dan tetap bisa merasa bahwa pondok pesantren itu menjadi ruang aman gitu. Nah, ini juga kemudian menjadi tugasnya pemerintah nih, bagaimana untuk menciptakan kebijakan gitu, membuat kebijakan yang juga bisa menaungi pondok pesantren itu sebagai ruang aman. Jangan kemudian pemerintah ini seolah-olah menganggap bahwa pesantren ini karena dia lembaga berbasis agama gitu kan, kemudian merasa cukup pesantren ini tidak terjadi kasus kekerasan gitu kan, menjamin tidak terjadi kasus kekerasan gitu. Bahkan kemarin kita juga mendengar statement dari Kemenag RI itu bahwa kekerasan yang terjadi di pondok pesantren itu dibesar-besarkan oleh media gitu, meskipun katanya sudah minta maaf gitu kan, merevisi, tapi ini juga menjadi sebuah dalam tanda kutip kecelakaan gitu kan. Kok bisa kemudian kasus kekerasan yang benar-benar terjadi gitu kan kok kemudian dianggap dibesar-besarkan gitu, meskipun itu tidak terjadi di semua pesantren gitu kan, tapi kekerasan itu nyata gitu dan dialami oleh adik-adik kita di pondok pesantren gitu. Itu tidak bisa kita nafikan gitu kan. Itu. Oke, terima kasih juga Mbak Nurul ya sudah menyarankan kepada kita Kopri Kebumen. Semoga bisa lebih mengedukasi lah ya Mbak, bisa lebih mengedukasi nggak hanya lingkup pondok pesantren yang kita cakup, tapi ada mungkin kita bisa turun ke beberapa lembaga masyarakat di situ bisa edukasi. Semoga saja ya Mbak ya. Ya, pastinya harus. Ya oke, tepuk tangan dulu ya Mbak ya, tepuk tangan dulu untuk pembahasan kita dari awal sampai sekarang. Oke, tepuk tangan dulu. Misalnya kaget banget tiba-tiba tepuk tangan aja. Ya mungkin sudah cukup banyak ya Mbak ya yang tadi kita obrolkan. Mungkin besok kita ada part 2-nya ya Mbak ya, ada part 2-nya untuk kelanjutannya ya. Siap. Okay. Terkait dengan ini Mbak, harapan ya. Kita kan momen podcast ini juga podcast yang istimewa ya, karena kita memperingati 16 HKTP. Nah, mungkin ada harapan dari Mbak Nurul sendiri terkait dengan harapan untuk situasi perlindungan terhadap perempuan dan disabilitas, terutama ini khusus untuk wilayah kita, wilayah Kabupaten Kebumen. Ya, saya ingin menyampaikan satu harapan mungkin yang menjadi harapan juga dari banyak orang gitu kan, terutama kelompok-kelompok rentan yang banyak termarginalkan gitu kan. Bagaimana kemudian negara bisa hadir gitu di
memberikan perlindungan dan memberikan jaminan atas hak-hak kita gitu kan sebagai warga negara, siapapun kita gitu kan, kita ya perempuan, entah itu anak-anak gitu kan, disabilitas gitu ataupun kelompok rentan yang lain gitu. Karena kita sebagai warga negara, kita sebagai manusia gitu, kita berhak untuk hidup dengan nyaman gitu, hidup dengan aman gitu, dan kita bisa ya kalau saya bilang berkembang dan tumbuh dengan sebaik-baiknya gitu, sesuai dengan potensi yang kita miliki untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Itu kan butuh yang terpenting adalah pertama adalah negara hadir gitu di antara kita untuk memastikan, memberi kita kepastian hukum gitu kan, memberi kita jaminan perlindungan yang baik gitu. Ya mungkin ini Mbak, tadi kan kita bicara mengenai harapannya ya. Kemudian ada nggak Mbak Sima dari Mbak satu ajakan saja, satu ajakan atau pesan ini untuk masyarakat Kebumen itu dalam rangka 16 HKTP, Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ya, satu pesan gitu di peringatan 16 HKTP ini, mari kita wujudkan Kabupaten Kebumen yang aman dan setara, serta tidak memberikan ruang terhadap segala bentuk kekerasan. Setiap suara kita berharga dan setiap langkah kita menjadi berarti, dan perubahan itu dimulai dari kita. Oke, kasih aplaus dulu ya. Mari kita menyuarakan isu-isu atau edukasi ya terhadap kekerasan seksual dimanapun teman-teman pendengar podcast berada, di lingkup manapun ya Mbak, di lingkup manapun, supaya kita sama-sama membangun dan menciptakan Kebumen yang aman dan nyaman. Jadilah kita perempuan yang berdaya, jangan mau kita didiskriminasi dimanapun dan lingkup manapun, ruang manapun. Seperti itu. Ya, sebelumnya saya dan teman-teman tim podcast Kopri Kebumen mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Mbak Nurul Hanifah yang sudah berkenan hadir di sela-sela waktu kesibukannya, habis kerja capek, disuruh kesini dulu, disuruh bersharing dulu. Saya mengucapkan terima kasih ya Mbak ya, yang sebesar-besarnya. Iya, siap. Sama-sama sudah mau memberikan ruang gitu untuk kita saling berbagi tentang kekerasan ini. Ya, dari saya selaku moderator dari sahabat Nurul Hanifah, sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya bila banyak tutur kata ya yang kurang berkenan di para hati pendengar podcast Kopri Kebumen. Sebelum saya tutup, silahkan teman-teman pendengar podcast ini jangan lupa subscribe atau follow di channel YouTube Sahabat Pergerakan, kemudian di PC PMI Kebumen di Instagramnya dan Kopri Kebumen di Instagramnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.